Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jriani Muthalib dari kelas 18 A PG PAUD kelas semester 5. Di sini saya akan mereview buku tentang kurikulum PAUD. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. PAUD juga sangat memerlukan kurikulum yang berkualitas, karena kurikulum sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya. Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD. Yang pertama adalah landasan filosofi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan bahwa berakar pada budaya yang beragam. Peserta didik adalah pewaris yang berkreatif dan peduli. Selanjutnya adalah landasan landasan sosiologi. Landasan sosiologi, kurikulum dituntut untuk sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Landasan teoritis bahwa kurikulum itu dibuat dengan menyalahkan pada teori dengan landasan pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Kalau berbasis standar maksudnya adalah mengacu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, sedangkan kompetensi kurikulum berbasis kompetensi maksudnya dirancang untuk membentuk pengalaman-pengalaman seluas-luasnya pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya adalah landasan pedagogis. Landasan pedagogis kurikulum 2013 PAUD merupakan memahami bahwa sebagai individu yang unik memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda dan belum mencapai masa perkembangan dan belum mencapai masa operasional konkret. Oleh karena itu harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 PAUD berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Landasan yuridis ini berlaku antara lain yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Undang-Undang Pasal 31 tahun 2009 Pasal 31 tahun 1949,
1949, Sistem Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2003. Peraturan Pemerintahan nomor 13 tahun 2015. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013. Peraturan dan penyelenggaraan anak holistik dan integratif. Permendikbud nomor 137 tahun 2014, Permendikbud nomor 146 tahun 2013 tentang kurikulum PAUD. Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 adalah pendirian Satuan PAUD ke kurikulum 2013 PAUD. Kurikulum bukan hanya dokumen yang berisi rencana pembelajaran sesuai perkembangan anak, tetapi mencakup tujuan, konsep-konsep yang dikenakan untuk memperluas pengalaman belajar anak, keterampilan untuk mendukung kemampuan sikap yang diterapkan melalui proses pembiasaan yang diawali dengan mengenal sesuatu sikap yang akan dibangun. Hanya adalah proses saintifik atau dalam kurikulum ini sering disebut sebagai pendekatan saintifik, bertujuan untuk membangun pola pikir yang sistematis dengan rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Kurikulum PAUD mengembangkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan. Karakteristik kurikulum pendidikan anak usia dini itu mengoptimalkan perkembangan anak. Kurikulum harus mendukung keterlaksanaan layanan holistik dan integratif dengan memadukan layanan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Selanjutnya adalah menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Dalam pengembangan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan tema menarik, kedekatan, kesederhanaan, dan keinsidentalan. Selanjutnya adalah menggunakan penilaian otentik. Dalam penilaian anak, hasil penilaian digunakan sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti. Memperdaya peran orang tua dalam proses pembelajaran. Memperdaya peran orang tua dalam proses pembelajaran. Satuan PAUD seharusnya menyiapkan atau memfasilitasi pelaksanaan pertemuan dengan orang tua. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diverifikasi. Kurikulum sebagai tentang
Pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara konseptual untuk merespon kebutuhan daerah dan anak di masa yang akan datang.